Kalau kita pasal jadi aja, jangan marah lah. Walaupun buat kehidupan kita sel jadi aja ya. Cuma nanti kalian rasakan lah. Lebih-lebih ya rezeki itu ya. Mau kerja nggak kerja, gak ada urusan esok ya kan. Enggak yang saya bilang ini betul enggak ini? Betul. Ya kan? Jadi bukan kita dongeng, mana yang belum dapat, pahamilah betul-betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu, rukun sholat itu 13 ya. Wajib tahu fardu ain ini. Jangan sampai kita sholat tapi kita nggak tahu rukun sholat. 13. Rukun kalbi 2. Niat ya. Tertib 2. Rukun kauniyah 5. Kenapa? Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah. Ini ulang-ulang lagi nih. Jangan sampai orang Islam nggak tahu. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Rukun fi'li 6. Nah, perbuatan. Berdiri betul, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat. Nah, itulah rukun, mesti tahu kita ya. 13 rukun 13 itu. Jangan sampai nggak tahu. Kenapa? Tahu semuanya? Enggak jawabannya. Tanya lah. Ini mau kita betulkan syarat itu. Padahal tiap rukun ada syarat, ada semua itu. Nggak ada syarat, tak sah. Ya. Nah, masalah kita kaji sah dan jikalau menyengaja seorang meninggalkan tertib, ya, tinggalkannya tertib dengan mendahulukan rukun fi'li daripada tempatnya atau mendahulukan rukun qauli, ya, yang ia salam daripada tempatnya, seperti ruku dahulu daripada membaca Fatihah, atau sujud dahulu daripada ruku, atau memberi salam ya dahulu daripada ruku, niscaya batalah sembahyangnya. Kalau wajib tertib ya. Karena bermain-main ia bersalahan mendahulukan rukun qauli yang lain daripada salam, seperti mengucap selawat ia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu daripada tasawuf, atau membaca tasawuf dahulu daripada sujud ya, maka tiadalah batal sembahyangnya, tetapi hendaklah diulanginya ya, akan yang didahulukannya itu daripada tempatnya. Dan jika ditinggalkannya akan tertib itu dengan lupanya tinggalkan tertib ya, maka tinggalkannya lah akan setengah daripada rukun. Maka barang yang perbuatan akan dia kemudian daripada rukun yang ditinggalkannya itu sebaik-baik sia-sia juga, karena jatuhlah pada yang lain luar tempatnya. Tapi tidak batal. Tidak batal orang lupanya, tapi itu gak dikira itu ya, rekatnya gak dikira. Yang dia lupa tadi itu gak dikira rekat itu, tambahlah 1 rekat lagi. Nah, nanti sebelum salam sujud sahwi. Nah gitu ya. Ini gini Ujar. Jadi kaji, kalau kita kaji itu semakin lama semakin enak, karena ada ilmu udah. Nanti belum masuk kita nih, tapi nggak apa didulukan karena udah di depan kita ya. Misalnya sembahyang Jumat, orang udah sembahyang, jangan pulang, nah, dan balik. Ini kan orang udah telat malu, jangan masuk aja. Dapat kita serkaan aja pun, kira Jumat kita itu udah. Kira Jumat, ya, dengar ya, sembahyang itu kalau ada ilmu enak. Allahu Akbar ruku' si imam. Bagi sampai Allah kita baru telat nggak dapat ya, atau dapat sekat dekat kedua kita dapat ya kan, ada kira Jumat ada sah tuh.
tinggal nambah 1 rakaat lagi, udah. Waktu kita nambah 1 rakaat lagi, ada orang masuk sebelah awal. Sampai asar itu, sah Jumatnya. Karena gini, banyak orang kadang-kadang kan masuk masjid, ya udah khutbah, pulang dia malu dia. Jangan, udah lagi sholat masuk aja. Nah gitu ya. Nanti kita coba dalam kitab ini. Masih termasuk dia dalam kategori berjamaah lah. Berjamaah lah tetap. Sembahyang Jumat ini udah kira itu Jumatnya. Jadi ada sampai orang lupa gitu, ada parah kali ya kan. Saya tahunya itu gini dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang. Ada ibu bilang gini, rakaat kedua kan tahap awal kan, sembahyang biasa ini lah buat Jumat. Tidur ya. Kan parah kali masih itu ya. Tidur. Coba salat saya itu ya. Ulang lagi lah, nggak sah salatnya kan. Wuduknya enggak, kalau enggak terangkat punggungnya. Tapi tidur terangkat, batal lah wuduknya ya. Nah, tidur, ada. Nah kita tidur pun tidak. Inilah kadang-kadang salah satu sebab-sebabnya kenapa kok payah kali masalah kita nih. Kok tertunda-tunda ya dalam kehidupan kita. Baca Al-Fatihah, pakai syarat nih. Amin. Ya udah siap Fatihah deh kata kita. Berarti tadi nggak sengaja kan? Sementara rukun qauli ini mesti ada kesengajaan. Ada kesengajaan baca Fatihah itu. Nah, ingatlah kita ulang-ulang kaji balik. 14 tasdiknya. Syarat baca Al-Fatihah 10. Kurang 1 lebih ya batal sebenarnya. Al-Fatihah itu. Jadi kesungguhan kita ke sana, jadi Allah bersungguh sama kita. Ya, Dian. Kerja nggak masalah, apapun kerja kita nggak apa-apa. Yang penting cukup sebenarnya kan. Nah, itu yang penting kan. Al-Fatihah itu, ini saya ulang kaji balik lah. Makanya kalau kita cepat-cepat, udahlah nggak sah, nanti rugi kali kita ya kan. Karena di dalam Al-Fatihah itu ada 7 nama setan di situ. Sedangkan nggak kita panggil pun dia masuk aja ya. Apa nggak masuk kita nih? Allahu Akbar, masuk dia. Kalau orang jualan lah dia. Ya Sandra. Kalau ngantar jamu lah. Kalau ngajar sama aja sebenarnya. Apa yang kita pegang lah. Ya kan? Nampak kereta-kereta itu? Nampak. Yang parah tadi kau tinggal ke sholat kereta dulu siap peningkali sholat dulu aku dulu kan. Lagi sholat tahu ya, itu yang salah itu ya kan. Orang kabelnya lepas kok kau pasang ada ya. Masuk. Itu nggak kita panggil, apalagi kita panggil setan tadi yang 7 itu. Sedangkan dipanggil masuk dia. Inilah kita perbaiki. Maka kalau kita perbaiki, Allah akan memperbaiki kita apapun masalah yang kita hadapin. Nah, itu keuntungannya. Nggak usah heboh-heboh ya. Masalah istri, masalah anak, masalah suami, Allah Ta'ala yang ngatur, diperbaiki Allah Ta'ala. Tak usah diminta pun, nah gitu. Apa kata Allah Ta'ala dalam kitab Majmu'? Ikhlaskan beramal, akan kuberikan lebih daripada orang yang minta. Itu janjinya. Jadi gak usah minta, akan kuberikan lebih daripada orang yang minta. Mau tahu lah kita itu kan 7 nama setan Al-Fatihah itu salah, nggak sah. Berkata nanti di hati seorang, sholatnya ngaji juga nyawa, tapi kehidupan ini kok gini-gini aja. Nah, protes sama siapa itu? Maka kita Allah melakukan, bukan aku yang kau tanya betul nggak dulu sholatnya dulu. Ini protes Allah Ta'ala. Allah Maha Kaya, ya. Skip lah telah nggak rugi kok. Tapi kenapa kehidupan kok payah? Periksa sholatnya. Tapi ini nggak usah kalian bilang sama orang. Ini kita ngaji ini aja deh. Kalau ada orang hidupnya susah, nggak betul sholatnya itu. Guru ngaji, ya, susah, nggak cocok. PNS gadungan itu kalau saya bilang. Karena kalau masuk PNS ngelamaran orang pun terimanya. Apa kerja? Oh PNS, terima ya kan. Jaminan udah ada itu kan. Kalau ngajar ngaji, walaupun ahli bata, kan pegawai Tuhan itu. Cocok senang apa susah?
susah, berarti gadungan. Kok payah-payah. Tapi kok saya bilang sama orang, Pak Heri ya, orang pegang Allah Ta'ala kok. Ini laskar-laskar yang ngaji ini. Jangan ganggu orang ngaji, bahaya besar. Nah, betul kan apa tuh sholat kita itu ya. Jadi peningkatan masih ada, meningkat lagi. Kalau enggak, ngapain kita cerita aja nih. Dulu sholatnya telat selalu, hampir mau habis waktu baru sembahyang. Sekarang enggak, awal waktu. Sekarang naik lagi, sebelum masuk waktu udah duduk sejadah, udah pegang tasbih, nunggu waktu. Nah gitu maunya kan. Nah kalau gini udahlah, rezeki kita pun ditunggunya. Gak usah sibuk lagi nyari ya. Orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala itu rezeki kelilingnya aja, nggak jauh-jauh. Nah, nggak jauh-jauh. Betul nggak Eri? Jadi masuk lagi iklan lagi. Ada janda, anaknya 3. Siap maghrib, diluangkan waktu untuk ngajar anak-anak ngaji Al-Quran, adib-adib, sampai Isya. Itulah kerjanya. Makanya saya bilang, kau nggak usah takut. Semua jangan Allah Ta'ala kau itu. Udah, nggak usah sibuk punya kerjaan, nggak usah. Rumahnya ya, nggak usah sewa pun nggak usah kau pikirkan. Pasti dia Allah Ta'ala. Tadi datang ke rumah, betul Pak bilang tuh. Apa yang betul? Malam, kan? Datanglah orang, dia sewa rumahnya 500.000 sebulan. Nah, datang orang, ngantarkan duit 1 juta, beras 2 goni, yang 10 kilo, minyak 4 liter, kan kaya kok kan. Nyata tuh kan, perlu pakai duit? Tidak. Peganglah kuat-kuat, jangan yang miskin lagi kamu, jangan minta miskin. Loh, ada orang minta miskin? Ada, dengan perbuatan. Pembagian sembako di Kelurahan Mambar ya, nggak dapat protes, tidak pakai beli. Aku kok dapat? Berarti tak miskin ya kan? Itu orang miskin, isi jatah beras. Protes dia, berarti tak miskin kan? Ya udah miskin lah. Nah, jadi diamalkannya itu. Yang janda nih, saya pernah cerita sama kalian juga. Ada janda anaknya 4 lagi, lebih tinggi lagi, 4. Tapi model dia apa yang kita nabi itu ikutnya. Kalau bersahabat dengan Allah Ta'ala, model 2 rakaat aja. Bukan kita dongeng ini. Model bangun tengah malam 2 rakaat, membayar uang sekolah anak kah, apa, semuanya minta sama Allah Ta'ala. Tapi saya penasaran saya itu. Nah, yang janda tadi ini ikutnya. Kenapa heboh kan? Orang Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang. Kalau bersahabat dengan Allah Ta'ala, mintalah apapun yang kita hadapin. Nah, kalau dari mutasab lain lagi bedanya. Kalau kita minta dikabul Allah Ta'ala memang, tapi jagalah bang kau. Kalau aku yang ngasih, aku yang jaga. Nah, pilih yang mana mau. Udah Heri. Ngerti gak nih? Kalau nggak ngerti, capek-capek aja cakap. Memang kita Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ud'uni istajib laku, minta kau aku perkenankan. Tapi ada rahasia tersembunyi di situ. Jagalah sama kau. Ya apa yang kau minta itu janganlah. Kamu jalan apa? Jalan ayam penyet kan? Udah, kasih Allah Ta'ala kok. Nggak usah khawatir. Modal kasih Allah Ta'ala. Sungguh-sungguh kau mintanya ya. Nabi yang bilang, tapi jaga sama kau itu. Tapi kalau aku yang ngasih, aku yang jaga. Kau nggak ada, pengen mau jual ini nggak ada, datang orang ngasih jual tempurung ya kan, batok kelapa, gimana? Siapa yang jaga? Ada aja kan, nggak sibuk-sibuk kau nyari batok tuh lagi. Udah, nah gitulah contoh yang paling mudah aja ya, nggak ada yang payah. Kalau ada yang nggak cocok bilang. Ini kadang-kadang perempuan suami ada, karena suami gitu mikirkan juga makan apa, ngaji lah ya. Kalau ngaji nggak mikirin makan, mikir ibadahnya. Di mana ibadahku salahnya ya?
tingkatkan lagi. Udah dibaca apa tidak tasbih malaikat yang enggak ya? Bacalah. Dari hari itu udah sampaikan ya. Dan nggak diamalkan, rugi kita. Bahkan amal-amalan yang kita kerjakan ini bisa kita gadekan. Sekarang kan musim gade kan. Amalan gadekan sama Allah Ta'ala. Ya udah diam aja lah, kalau nggak usah bertanya lah, nanti kan dalam hati tanya lah hari. Izin Ustaz, digantikan bagaimana? Ya itu makanya saya tunggu kau nanya. Yang lain banyak nggak ngerti juga nih. Ya udah, untuk kalian bertanya. Ya Allah, kalau kau terimalah ini, apa yang kau amalkan selama ini, apa yang kau amalkan, ada yang kau anggarkan ya, amalan tetap kau tuh ada kan? Ah itu lagi ada sama Allah Ta'ala. Aku mau ini ya Allah. Alhamdulillah, insya Allah dapat itu. Makanya kita mesti ada amalan tetap kita. Kalau ini pun kalau nggak ngerti tanya lah ya. Karena saya pun gini. Sampai sekarang saya teringat salah satu yang menakutkan hati saya waktu itu, murid saya telepon, Ustadz, saya lagi di rumah sakit, bulan Windy. Kenapa? Anak saya sakit. Kata dokter, suruh opname, bawa pulang anak kau. Saya bilang. Ya, orang saya kan sok kali orangnya sana kan. Udah bawa pulang aja anak kau tuh. Saya bilang. Nanti saya ke rumah. Ke rumah lah saya. La ilaha illallah, udah ditaruh di sini. Anak si adik, kau tahu kan, kan? Anak si adik. Tanah 600, Jalan Pancasila. Udah tengah-tengah, keluarga keliling. Kalau orang ini nengok saya yang datang, nggak jadi opname lah, Pak. Muka sini sih, nggak ada aja si adik. Sakit kok panggil Ustaz. Dah, jadi diam aja. Tapi nengok anak ini udah kayaknya bisa orang mau mati lah udah. Matanya putihnya yang tinggal. Udah mau meninggal lah. Mak, gaut juga nih. Nah, itu saya dekat keluar dekat rumah tuh. Saya takut ortodoksi pula. Nangis, tapi itu betul nangis. Yalah kalau kau terima lah ngajarku selama ini. Sembuhkanlah ya. Malu kali aku nih. Di hadapan orang nih. Malu aku. Kalau kau terima aku ngajar ini, paham nggak? Itu gade namanya. Sembuhkan anak ini. Udah paham? Muntahlah anak itu. Nah sampai sekarang sehat. Itu cara mengadakan amal gitu. Jadi mesti ada amal yang kita kerjakan yang tetap. Boleh kita gadakan? Boleh. Dari Allah Ta'ala padahal itu ya kan. Kalau minta sama Allah Ta'ala kok saya takut. Karena dia maha semua. Maha kaya. Maha kuasa. Dia maha semua. Dia pakai ragu. Apa dapat ini? Bari kabul. Anda nggak usah nggak dapat. Saya bilang jelas sekarang. Kalau sudah ngerti, diamalkan. Gadekan apa yang udah kau amalkan. Tanyalah sendiri apa yang udah kita amalkan ya kan. Apa udah kau amalkan? Udah kau amalkan gaji nih? Udah. Apa yang kau gadekan? Saya udah baca Yasin sekali itu. Jadi saya gadekan. Coba tanya, terus saya dikabulkan nggak? Minta rumah gitu. Kasih uang 5.000 apa rumah? Kalau paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham, tahankanlah. Berapa tahun dah ngaji ini? Gantikanlah. Itu salah satu kelebihannya kalau yang nggak pering-pering aja. Ada yang diandalkannya. Gitu ya. Atau ambil tamsilan yang lain. Kita ada senjata, tapi peluru nggak ada. Nggak ada gunanya senjata itu kan. Ada peluru yang ditembakkan. Nah, itulah dia. Jangan kalian diam aja kalau nggak paham. Karena kita tiba-tiba nanti banyak aja masalah yang kita sangka dan tak diduga. Mengerikan kadang-kadang ya. Kira-kira dari sekian banyak amalan apa lah yang kira-kira pantas untuk kita gadaikan? Yang Bapak amalkan tetap. Setiap saat itu, setiap hari gitu Ustaz. Ya, apa yang di amalan tetapnya? Tadi saya contohkan umpamanya ditetapkannya baca tasbih malaikat atau zikir yang 3 kali itu sudah diamalkan berapa lama? Gadaikanlah.
Padahal dari Allah Ta'ala juga jadi semua itu. Yang menjadikan kita berzikir Allah Ta'ala kan. Tapi gak apa-apa. Saya kira kan setiap amalan yang kita lakukan adalah karunia Allah. Nah iya, boleh. Tapi kan bukan kemauan kita sebenarnya. Iya memang. Tapi kita mengadakan pun kepada Allah Ta'ala juga itu. Maka saya tamsilkan lain dan yang lain. Kita punya senjata, mesti ada pelurunya. Kalau ada pelurunya itu yang dia amalkan tiap hari, itu peluru. Tinggal nembak aja kan kalau ada masalah. Kalau ada senjata tapi pelurunya nggak ada, mau diapain? Pegang-pegangnya ngapain? Kalau ada pelurunya kita tembak kaca udah lari orang ya. Kalau ada pencuri kira-kira mau ngintip rumah, wah tembak aja. Kalau dapat tidur aja udah, bunga, lari nggak dia? Lari. Kalau ada pelurunya. Apalagi musuh kita setan, ya. Kalau bawa senjata, kata yang satu setan, nggak ada pelurunya itu. Habis apa? Nah, sudah. Nggak mungkin saya ceritakan semuanya. Nah, kalau udah ada ya, artinya amalan yang udah kita tetapkan, kita lah nimbangnya sendiri. Ya. Tiap hari diamalkan amalan itu, gadikan lah. Itu dah kalau kami istilahnya main sore namanya itu. Main sore kalau pemain bola udah sore waktu udah mau habis, macam mana mainnya? Bukan bola kaki pun sipak kan aja jatuh orang. Untung-untung nggak nampak wasit kan itu. Nampak wasit kartu merah lah situ. Nah, dulu udah main sore namanya. Waktu sempit lagi 5 menit lagi pertandingan. Maka waktu itu kalau udah main sore pemain bola tak peduli kaki harus siapa ya ngambil bola tadi ya. Nampak wasit ya udahlah. Kena kartu kuning kalau enggak aman ya kan. Amin sore. Kalau Allah Ta'ala saya tanya, karena dia maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Sehingga nanti kita tanya Allah Ta'ala tuh, ini bikin ukuran diri kita masing-masing ya. Kenapa kau rajin kali ngaji? Taat kali kau, banyak kali ibadah kau Allah Ta'ala kan. Iyalah ya Allah, takut kali aku gak masuk surga. Surga itu luar biasa, seluruh segala nikmat yang ada. Maka aku berusaha aku taat. Ngaji pun aku gak pernah perih, katanya kan. Kenapa apa? Takut aku gak masuk surga. Oh gitu ya, udah masuklah kau ke surga. Jadi takwa dia kena mau masuk surga, ya udah masuklah ke surga. Yang satu lagi tanya, kau kenapa? Kok banyak kali kau taat kali kau ya? Bukan taat yang dilarang kau tinggalkan. Iyalah ya Allah, takut kali kau masuk neraka. Dari kali neraka itu. Takut jangan sampai aku masuk neraka lah. Makanya mana yang dilarang kau tinggalkan. Dan kan yang haram, yang makruh pun kau tinggalkan. Kenapa? Takut aku masuk neraka. Udah masuk surga lah kau tahu. Enak kan? Kalau kelas kita itu tahun yang mana nggak tahu lah. Kalau Rabiatul Adawi ya, kalau ada di hatiku ingin masuk surga, masukkan aku ke neraka ya Allah. Kalau aku takut masuk neraka, masukkan aku ke neraka. Kata Adawiyah pula. Kenapa? Karena aku cinta padamu. Dari keridhaan Allah Ta'ala, itu dia mau dia. Perkara neraka nggak ada urusan sama dia. Ada kelas yang paling tinggi udah ya. Kita di mana kita sekarang? Mau pengen masuk surga atau ke neraka? Apa sudah cocok dengan ibadah ibadah kita lakukan ini? Pengen masuk surga? Coba tengok ibadah kita. Tadi kan udah dijawab kan? Kenapa kau rajin kalau ibadah? Aku ingin masuk surga ya Allah. Karena udah baca di ngaji-ngaji di dunia luar biasa surga itu. Masuklah kau udah kata Allah. Memang itu kau ingin kau. Jadi boleh ibadah untuk supaya masuk surga? Boleh. Yang satu nggak ada, taat aja, nggak pernah yang dilarang, yang haram nggak dikerjakannya, tinggalkannya kan. Nggak mau dia. Karena takut sama Allah Ta'ala. Kenapa? Takut masuk neraka katanya. Nah, begitu takut kena hajat neraka itu ngeri kali ya. Ada masalah kau ke surga. Hanya kita pulang macam mana? Apakah sudah kita takut dengan yang haram itu apa tidak? Tanya dia masing-masing.
Ini dah yang dikatakan Nabi dah sampai sekarang ini. Nanti di akhir zaman kata Nabi bilang sekarang inilah, bahwasanya harta riba itu masuk di rumah-rumah orang saleh sekalipun. Harta riba itu masuk kalau ke rumah orang saleh sekalipun. Nyata udah sekarang ini kan. Gimana mau bagus? Yang ditantang Tuhan. Pantang nggak ada duit, ambil mekar. Padahal kuntum pun jangan ya. Riba itu. Ya, cuma nggak ada orang kan banyak bisa ngomong aja. Bang Hasan ini cerita aja ini. Dia bisa lah. Kata orangnya kan. Kita berdoa Allah Ta'ala kalau kita kerjakan yang haram itu, siapa kita tantang? Allah Ta'ala kan. Haram yang kau bilangnya, aku dulu aku ada duit aku kok. Gimana? Siapa yang menjalimi diri kalau gitu? Kita sendiri ya. Ada kesempatan kita masih hidup saat sekarang ini, taubatlah. Nyerah sama Allah Ta'ala. Enggak payah. Cuma nyerah, ngaku salah aja. Ngaku salah pun nggak mau juga. Nggak tahu lagi bilangnya lah. Itulah kita Nabi itu. Tiada syafaat melainkan taubat. Tiada syafaat melainkan taubat. Artinya apa? Nggak akan datang pertolongan itu kecuali kita ngaku salah. Astagfirullah, salah aku dah ya. Allah, parah kali aku dah gitu. Nah ini makin naik lah apanya nih, takwanya itu ya. Karena orang yang paling tinggi derajatnya si Allah Ta'ala yang paling banyak takwanya. Biar aja bilang orang kita nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa, bagus. Daripada bilang orang ustaz tapi bajingan. Biar aja nggak apa. Kenapa ya? Kok nggak dilarang ke bertanya kok? Banyak kali pertanyaan kau tuh, tapi di dadanya aja. Jadi ini Ustaz, tanda kalau kita minta sama Allah, kalau dikabulkan kita lain jaga gitu misalnya. Kan itu. Kalau kita minta sama Allah Ta'ala dikabulkannya, tapi jagalah, itu tersembunyi di sana. Nah, jagalah. Tapi kalau Allah yang beri, Allah yang jaga. Allah yang jaga. Pertanyaannya Ustaz, ada pekerjaan atau usaha kita ini diberi Allah itu bagaimana menurut? Pekerjaan. Ya, pekerjaan atau usaha kita ini Nah. itu diberi Allah bukan karena permintaan kita gitu. Cuma bagaimana untuk mengetahuinya? Jadi sekarang di hadapan kau jual jamu kan? Kan kasih Allah Ta'ala kau tuh. Ada kau usaha minta jual jamu aku? Ada kau berdoa? Enggak kan? Nah, berarti itu kasih Allah Ta'ala kau payah kali contohnya. Yalah beri, jadikan aku mau usaha jual jamu. Enggak ada. Nah jadi kalau jual jamu, udah dia yang biaga. Nggak usah khawatir loh. Sudah sibuk pula kok orang beli yang banyak sekarang kan, heboh dia. Jangan tiap hari loh, sibuk dia. Jangan anggap sepele jual jamu ini. Tapi kalau kita pada hakikatnya Allah Ta'ala ngasih kok. Si Samsul Jagung itu, yang jual jagung bakar, dia jual 8.000 sekarang, itu 6.000. Dua orang jual jagung bakar diturunkan harga 5.000. Dia nggak peduli 6.000 aja tetap rezeki tangan Allah Ta'ala. Itu kalau bedanya orang ngaji. Yang murah tadi malah nggak laku, tutup. Dia jalan terus, pegang kuat-kuat itu. Nah itu yang maksud dengan kalau Allah beri dia yang jaga. Nggak usah khawatir. Diturunkan, aku turunkan juga lah. Udahlah, sama-sama tumpur dua-duanya kan. Biarkan aja gitu. Dia tetap bertahan. Nah sekarang naikkan 8.000 ya. Kau kan sering ngaji di rumah. Kenapa berani dia gitu? Kau tahu lah kalau ngasih bawa jagung sebulan sekali, kadang 2 kali pun ya. Mana peduli dia? Mana pikirkan rugi? Nggak ada. Ini kesempatan aku. Berbuat. Jangan rezeki dari Allah Ta'ala ini kita mainkan sendiri, jangan. Ini dah berulang-ulang juga saya sampaikan. Kita tiap hari mesti sedekah, tiap hari. Walau 5.000. Kalau mau naik ekonomi, itu satu. Yang kedua, kalau mau naik ekonomi juga, sholat di awal waktu. Ini kuncinya. Allah pun nggak nyuruh kita jualan jamu, nggak ada kok.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepada kau ibadah. Urusan makan kau udah kuatur semua. Apa kau makan besok udah, bahasa Sapur itu. Mesti kita ibadah, udah. Ini kalau kaji mudahnya ya Sandra, 300 kali 5.000. Berapa duitnya itu? Hah? 1,5 juta. Sebulan berapa gaji kau jual jamu? Jangan nggak sepele jamu ini. Mak jual jamu pula semuanya nanti nih nggak? Nah gitu lah, suka teol lah ya. Kalau dia beri dia yang jaga. Udah. Nah, cerita lagi iklan lagi. Mudah-mudahan contoh-contoh ini bisa membukakan hati kita, ya. Terbukalah hati kita. Allah Maha Kaya kok. Seorang perempuan bekerja di Medan. Dia udah ngaji rajin. Kemudian saya pelanggan tanya, "Semana saya Pak?" Kenapa? Saya bilang, "Saya nggak pernah bisa sembahyang semester. Nggak bisa dikasih kerja gitu. Nggak bisa ke sini nanti marahnya. Bukan sini bukan tempat ibadah, kerja. Jadi Johor dikasih siang tuh dikasih waktu cuma setengah jam. Nggak sempat lah. Asar pun gitu. Sampai jam 6 itu. Di tempatnya nggak bisa tempat sholat. Di tempat dia kerja itu. Jadi dua-dua tuh tinggal. Johor sama Asar tuh. Salah kan ya kau tuh. Mau gantikan pula agama dengan harga yang begitu murah. Tinggalkan itu. Minta ganti Allah Ta'ala. Nah, orang dikasih tahu gini, yang yakin ini dapat nih. Tinggalkan itu, minta ganti Allah Ta'ala. Ya aku nggak mau, aku mau sholat 5 waktu. Lengkap, gantilah lah pekerjaan yang koridoi. Udah layam deh, San. Kaya deh sekarang. Aman lah dia kan, udah jualan sendiri kan, waktu kita sendiri ngatur. Nah gitu. Cuman sayangnya itulah dia udah gitu, ya udah nggak ngaji lagi. Udah selalu saya sampaikan. Udah berhasil, udah nggak ngaji lagi. Ya udah lantak kelas itu ya kan. Pokoknya nyampaikan. Kuasa Allah Ta'ala itu. Jadi kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, itu lebih tinggi yang haramnya. Atau karena Allah Ta'ala itu derajat tinggal itu. Makanya kalau ada dalam kitab itu riwayat-riwayat, jangan kita berhenti cerita itu. Jadi 3 orang berjalan masuk hutan sesat. Sudah sampai malam. Hujan pula lebat. Petir. Cari, itu ada gua, masuk dalam gua. Karena ada petir ada cahaya kan, ada gua tuh masuk dalam gua. Begitu masuk petir lagi. Runtuh tuh, longsor. Tertutup lah pintu gua itu dengan batu besar. Gelap gulita lah kan. Kemana kita nih? Yang satu berdoa. Itu pesan lagi adik kan tadi ya nih. Ya Allah kalau kau terimalah sedekahku, kata yang satu. Buka kali ya Allah, ini bukan amal ibadahku nih. Tuh buka kali pintu gua ini. Bergoyang batu tuh. Namun nggak terbuka. Kaulah lagi. Berdoa pula dia mendajak ke Tuhan. Ini perkara nggak adikan ini. Ya Allah Tuhanku, kalau kau terimalah sedekahku selama ini, buka kali pintu gua ini. Bergoyang juga batu itu lebih keras. Tapi nggak terbuka juga. Situ juga deh, berhenti dah diam. Yang satu anak muda, kaulah coba kau berdoa minta maaf Allah katakan. Aduh aku nggak ada apa mau kandalkan sedekah tidak. Wali baru nggak ada yang kandalkan. Coba kau ingat-ingat lah. Apa yang kau kerjakan kena Allah Ta'ala, kau tinggalkan kena Allah Ta'ala. Coba ingat-ingat. Ketora yang duanya. Kalau kau ingat-ingat ada seorang perempuan menyerahkan diri kepada aku. Ya. Bahasa kita kasar kita aja udah ngerti lah itu kan. Kutolak itu kena engkau ya Allah. Tak aku lakukan. Kalau kau terima itu bukalah pintu gua ini. Terbang batu tadi. Rupanya luar biasa ya. Kita tinggalkan yang Allah Ta'ala nggak tanggung sebenarnya. Yang tadi kan dengan cara ibadah, nggak sedekah, cuma goyang ini aja, berhenti. Ini ku tinggalkan yang haram itu. Karena aku takut banget. Terbang batu itu. Wah, tercampak. Nah sampai situ renungkanlah sendiri. Jadi kalau sesuatu yang haram kita tinggalkan Allah Ta'ala. Dibayar Allah Ta'ala dengan luar biasa itu. Tak ganti Allah Ta'ala. Udah Sandra. Oh, sudah kita lanjut lagi kajiannya. Atau kita cerita-cerita aja nih enggak?
Bagaimana tadi ini? Bagaimana tuh? Kalau karena jatuh iya. Hah? Yang lain daripada tempatnya. Mana? Tempat baris terlihat. Dari atas. Satu, dua, tiga, empat. Maka jika ingat ya itu akan rukun yang ditinggalkannya itu dahulu daripada memperbuat dia akan rukun yang seumpamanya seperti ingatlah orang yang meninggalkan ruku dahulu daripada mengerjakan ruku pada rakaat yang kedua, yang kemudiannya hendaklah diperbuatnya lah akan dia kena meliharakan akan atas tertib. Bermula saat itu ya seperti hukum ingat. Makanya kalau salah seorang yang di dalam rukuknya adakah telah dibacanya akan Fatihah dan ruku nih, aku tadi baca Fatihah apa enggak ya gitu kan ya. Atau tiada, atau saya di dalam sujudnya adakah sudah ruku, aku sudah ruku apa enggak tadi nih kan itu, dia sujud Jadi yang dimaksud dalam saat itu apa? sak ragu lah, dia sujud nih tapi dalam sujud teringat ya aku tadi ruku apa enggak ya. Kan ada juga orang entah banyak aneh kata tuh bukan ruku langsung sujud, ada ya, ada kan. Awas lah itu ya. Atau tiada, atau itidal ya wajiblah atasnya berdiri dengan segera berdiri ya, dan tiada memadai akan dia pada surah yang kedua bahwa berdirilah ia pada hal ruku. Dan seperti demikian itulah hukum ingat. Begitu kita ingat lakukan. Kenapa Pak? Dia lagi sujud. Ingatnya aku tadi belum iktidal. Terus dia berdiri itu memang Ya ulang balik lah. Nanti sutawi dah. baca Fatihah. Enggak usah baca Fatihah lagi. Dia kan tadi tidak, dia sujud. Nah, Teringat dia apa akhirnya? lupa iktidal misalnya. Lupa itidal. Baru kepada itidal dia, ngapain baca Fatihah? Iktidal ya. Masuk itidal dia. Maksudnya surah kedua maksudnya. Tadi kan yang pertama tadi dia Ada surah kedua. dari yang pertama dia dalam rukunya, waktu ruku, aku udah baca Fatihah apa tidak dari itu? Itulah saat dia. Tiada atau saya di dalam sujudnya yang kedua ya. Adakah telah ruku? Aku tak udah ruku tadi apa enggak? Dan tiada atau telah ididal. Ya, wajiblah atasnya berdiri dengan segera, cepat dia berdiri segera. Dan tiada memadaikan dia pada surah yang kedua ya. Ruku atau tiada. Tadi aku tidak apa enggak ya? Dengan segera dan tiada memadaikan dia pada surah yang kedua ya. Dia wajib berdiri langsung. Seperti demikian itulah hukum ingat. Berdiri ini berdiri. Jangan dia lupa iktidal berdiri tidak lagi. Balik itu dah balik. Dari Al-Fatihah. Balik kemana dia tinggalkannya? Ngapain baca Fatihah? Dia kan dijemput balik itidal tadi. Dia kan belum itidal tadi kan. Itulah dia berdiri. Yang dia ingatnya itu. Nah, bacalah kok itidal apa yang kau baca? Iya. Kalau itidal apa yang kau baca? Nah, Rabbana lakal hamd. Nah, baru ruku, baru sujud ya kan. Allahu Akbar. Nah, artinya bukan. Artinya mengejar yang kita tinggalkan itu. Itulah wajib tertib tadi itu. Di mana kita tinggal wajib tertib. Ya. Kalau salam nggak wajib tertib. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri lah. Ya sah aja. Ini enggak wajib sujud sawi ya. Sujud sawi. Sawi juga. Ya sujud sawi. Lupa kita itu walaupun sudah kita tinggalkan sujud sawi. Apalagi rukun. Karena nggak cocok. Itu dihukumkan orang main-main nama itu. Kok bisa lupa? Nah coba tanya, kok bisa lupa dalam sembahyang sih? Kan nggak cocok lupa ya. Udah diatur
suratnya semua diatur. Takbiratul ihram, habis takbiratul baca doa iftitah, baca auzu, baca al-fatihah, itu, baca surat. Kenapa bisa lupa orang? Kenapa melalak kemana-mana? Jawabannya. Jadi lupa lah. Setan ngintip terus ini. Itu makanya kalau kita semakin cepat-cepat membaca, apalagi Fatihah tadi saya bilang, jajar-jajar lah ya. Setan nggak usah dipanggil pendatang yang ganggu kita. Mana buktinya? Ada aja yang gatal, ada aja terasa angin mau keluar, yang nggak iri. Nah, mana bukti setan itu punya kerja? Waktu kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, keluar ke langit tadi, nggak keluar. Berarti setan lah tadi itu punya kerja. Diganggunya jadi lubang pantat awak ya. Nah, jangan marah. Haram hukumnya ya kan, marah, udah buangkan aja lah, lagi sembahyang. Haram hukumnya membatalkan sembahyang, nggak disuruh, tahan aja lah. Ah, itu makanya kalau mau sholat, jangan taksir gitu, jangan asal jadi. Kalau memang udah ada terasa, ada ambil duduk mau sembahyang, macam ada ambil keluar aja, ambil duduk lagi, gitu. Udah, ambil duduk lagi, udah. Nah, tantang dia, misalnya mau keluar nggak kau lagi? Yang di terang sembahyang, maulah sikit gitu kan. Ada keluar aku, ambil duduk lagi. Mana banyak para sekali ambil duduk, sama 3 kali ambil duduk. Malah ngasih kesempatan kita, ngasih kesempatan amal ya, ladang amal itu kan. Ini udah terasa mau angin mau keluar, bawa sembahyang. Udahlah, malah sekali ambil duduk lagi, ya kan. Baiklah, selamatlah rakaat pertama. Rakaat kedua, orang bergoyang badan itu kan, ruku, i'tidal, sujud. Allahu Akbar berdiri. Ruku. Nah, udah mulailah udah naik angin tadi kan, ada turun kita tadi kan. Mau sujud berpikir, aduh mak sujud pula ini. mau menggigil badan itu kan. Allah, mau menggigil. Kaki pun rapat ke sebagian keluar. Selamat juga rakaat kedua. Oke lah. Rakaat ketiga. Yang pada rakaat keempat dia keluar ya. Nggak mungkin aku gini, mesti sujud ini kan. Udah sami Allahu liman hamidah. Sujud nggak mungkin lah. Itu bukan rukun panjang, rukun pendek itu. Mau tahu sujud? Ah, inilah dia. Keluar sujud, letakkan kening, bus gitu ya kan. Salah siapa? Nah, kita kan. Jangan. Itu dengan taksir nih, jangan. Sungguh-sungguh lah dalam salat itu. Kesungguhan kita itu untuk kita sendiri. Nah. Makanya kalaupun pakai kain, ya, pakai celana panjang juga lah dalamnya. Apalagi pakai kain lapu. Kain kalau lapu buang aja, kain lapu aja jadikan. Jangan simpan-simpan lagi. Kalau simpan ditempel-tempel itu minta miskin. Kalau ada kain udah ada tempel aja lah tuh, nggak usah minta miskin. Baju pun nggak usah minta miskin. Biarkan aja gitu, buang ya. Ini kan lap. Jadi Ustaz, dari mana jatuhnya kita minta miskin Ustaz? Ya pilih baju koyak. Coba kau pakai nanti malam satu kau pakai baju koyak kembali. Kalau nggak semuanya ngasih sama kau nih. Baju kau minta sedekah namanya. Pakai baju koyak dia. Macam mana kalian namanya? Nah, adalah. Kau berpikir mana aku kasihkan itu kan? Sama semuanya ini. Minta miskin, tak sedekah nama itu. Baju minta sedekah ya gitu caranya. Udah? Nah, malam satu depan buat lagi tuh. Kalau nggak pakai singlet aja kau kemana? Jadi Ustaz, ini tentang sholat Jumat. Itu bedanya mukim sama mustaqim itu bagaimana Ustaz? Bilangnya pensah, macam itu sasar. Pikirnya betul. Mukim sama apa? Bilang aja salah nggak apa-apa dia betul dia kok salah. Nah, apa salah? Ya, apa ya sama saya. Nah udah, kan dia bilang kalau salah dibetulkan. Karena itu saya kan belum Mukim
Mastautin. Nah, mastautin itu orang yang menetap. Nggak musim panen ini aku tetap tinggal sini. Nah, itu namanya mastautin. Kalau mukim orang yang ngambil aja. Syasat sampai ke sana kayak mustaqim ya mukim namanya, bukan mastautin. Nah, kalau dia sholat ke mastautin itu satu kelurahan kok enggak ada. Kampung kaki dan Beda ya. Dia nggak boleh takbir. Apalagi syairan. Biar jauh biar dijelas ya. Syairan mau semain di mustaqim, main Jumat. Allahu Akbar kata imam. Kamu nggak boleh Allahu Akbar. Tunggu dulu sekitar kira-kira 40 orang udah takbir baru sembahyang. Kenapa? Kalau belum 40 orang berarti Jumat belum berdiri. Kita masuk ya nggak sah memang gitu. Ngerti itu? Itulah bedanya mukim dengan mastautin. Ulang lagi ya. Syairan ini sembahyang di Masjid Mustaqim. Itu dia jadi mukim bukan mastautin ya. Kalau hari mastautin. Allahu Akbar, sabun Allahu Akbar. Itulah pahalanya dunia dengan isinya. Heran nggak boleh. Kenapa? Jumat belum berdiri. Tak kira-kira enggak lah kok kayak gini. Kira-kira ada 40 orang yang udah takbir, berarti Jumat udah berdiri, baru masuk. Allahu Akbar. Udah jelas? Kalau belum saya ulang lagi nih, nggak apa-apa. Udah tahu kan, Ari? Yang jelas malam udah tahu lah kemana mukim, mana mastautin ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma fir lil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.